Kebiasaan buruk di dalam hubungan mereka ini ternyata membuat Andi enggan berpisah dengan Iren karena merasa sudah sangat sayang. Andi ini sangat bucin kepada Iren. Namun memang di awal-awal Iren ini menyambut kebucinan dari Andi. Dia juga sama-sama bucin kepada Andi. Namun lama-lama ternyata hubungan mereka berdua agak sedikit merenggang. Jadi ternyata beberapa bulan setelahnya yang pada awalnya mereka berdua sama-sama bucin, lama-lama Iren terlihat menjadi hambar dan datar kepada Andi. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini merupakan kisah nyata yang terjadi di tahun 2020, tepatnya di Jawa Timur. Mengisahkan tentang seorang perempuan yang merupakan manajer pabrik susu. Perempuan tersebut mengalami nasib naas di tangan kekasihnya sendiri. Dia dihabisi dengan keji lantaran kekasihnya itu sempat mencium bau cairan laki-laki di sofa rumah si perempuan. Curiga jika bau cairan laki-laki tersebut milik laki-laki lain, kekasihnya itu dengan penuh emosi langsung menghabisi nyawa si perempuan dengan tangannya sendiri. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Teka-teki penyebab seorang janda di perumahan Alam Juanda, Desa PP, Kecamatan Sedati, Sidoarjo pada 1 Juli 2020 lalu mulai terungkap. Setelah tim Satuan Reskrim Polresta Sidoarjo menangkap seorang pelaku yang diduga Iren Siska Widyastuti 43 tahun itu. Diketahui pelaku adalah Bayu yang merupakan pacar dari korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah, tepatnya di perumahan Alam Juanda, Desa PP Sedati, Sidoarjo, ada seorang perempuan yang bernama Iren Siska Widyastuti yang usianya sudah menginjak 43 tahun. Di dalam cerita ini, kita panggil saja namanya Iren. Iren ini merupakan seorang janda yang belum memiliki anak. Iren dikenal sebagai wanita karir, yang mana di dalam kesehariannya, dia sibuk dengan perannya yang merupakan seorang manajer di sebuah pabrik susu di wilayah Waru, Sidoarjo. Rumahnya berada di daerah perumahan Alam Juanda. Iren di sana tinggal sendirian dan dia baru menempati rumah tersebut selama kurang lebih 3 tahun. Dalam kesehariannya, orang-orang sekitar mengenal Iren sebagai sosok wanita yang baik dan jarang sekali memiliki masalah dengan siapapun. Dia senang bergaul dengan banyak orang, bahkan para tetangganya sangat akrab dengan Iren. Saking akrabnya, mereka sampai memiliki panggilan akrab satu sama lain, yaitu mereka sering memanggil Iren dengan sebutan Cece. Meskipun Iren ini dikelilingi oleh para tetangga yang baik dan sayang kepada dia, namun ternyata rasa kesepian selalu melanda Iren, yang mana dia ingin sekali mencari seorang pendamping agar bisa menemani hidupnya. Lalu, karena sudah merasa kesepian, Iren pun mulai mencari seorang laki-laki yang bisa dia jadikan sebagai pasangan hidup. Sebenarnya Iren ini cukup trauma untuk kembali membina rumah tangga. Namun di saat itu, Iren masih mau jika dia bisa dekat dengan laki-laki yang menurutnya cocok. Yang mana setelah dia berkenalan dengan banyak pria, ternyata ada satu pria yang meluluhkan hatinya. Pria tersebut bernama Bayu Andi Irawan. Andi merupakan laki-laki yang baru berusia 32 tahun, 11 tahun lebih muda daripada Iren. Andi ini merupakan warga Karangploso, Malang, Jawa Timur. Meskipun mereka terpaut 11 tahun dan Andi jauh lebih muda dari Iren, namun perbedaan usia tidak mempengaruhi hubungan mereka. Andi ini tampaknya bisa lebih dewasa dalam menyikapi hubungan antara mereka berdua. Hari demi hari dijalani oleh sepasang kekasih ini. Nampaknya Andi begitu serius kepada Iren. Dia bahkan kerap sekali menunjukkan keseriusannya kepada Iren. Tanda seriusnya Andi itu dapat terlihat dari sikap Andi yang suka membawa Iren ke rumahnya. Bahkan Iren di saat itu
sampai memperkenalkan Andi dengan baik kepada keluarganya karena merasa yakin dengan keseriusan Andi. Hubungan mereka berjalan dengan sangat baik pada awalnya. Mereka romantis, membuat orang-orang yang melihat hubungan mereka merasa iri. Namun, di balik romantisnya hubungan mereka, ternyata semua itu tidaklah bertahan lama. Gaya pacaran mereka berdua sebenarnya bisa dikatakan tidak biasa, yang mana mereka kerap sekali melakukan hubungan badan dan pesta minuman keras ketika mereka bertemu. Kebiasaan buruk di dalam hubungan mereka ini ternyata membuat Andi enggan berpisah dengan Iren karena merasa sudah sangat sayang. Andi ini sangat bucin kepada Iren. Namun memang di awal-awal Iren ini menyambut kebucinan dari Andi. Dia juga sama-sama bucin kepada Andi. Namun lama-lama ternyata hubungan mereka berdua agak sedikit merenggang. Jadi ternyata beberapa bulan setelahnya yang pada awalnya mereka berdua sama-sama bucin, lama-lama Iren terlihat menjadi hambar dan datar kepada Andi. Dan hanya Andi saja yang terlihat bucin kepada Iren. Yang mana hal ini kemudian membuat Andi terkadang menjadi bertanya-tanya. Dia selalu berpikir bahwa mungkin saja Iren sudah memiliki laki-laki lain yang bisa membuat dia bahagia. Itu artinya Andi menuduh Iren sudah berselingkuh. Namun di saat itu Andi kembali berpikir, kalau memang kecurigaannya itu benar, kenapa Iren tidak berterus terang dan meninggalkan dia? Lalu mulailah muncul perasaan-perasaan mencurigakan di dalam diri Andi. Dan sejak saat itu, Andi ini sering sekali jadi bertingkah posesif terhadap Iren. Dia yang sangat mencintai Iren dan tidak mau sampai kehilangan Iren, berubah menjadi pribadi yang selalu merasa cemburu dan tidak berdasar. Jika ada teman laki-laki atau orang yang tampak dekat dengan Iren, dia langsung cemburu buta. Dan tidak ada yang mengetahui persis apakah benar Iren ini berselingkuh atau tidak. Namun memang Iren memiliki banyak hubungan dengan orang-orang sekitar dan bahkan rumahnya sering sekali didatangi oleh teman laki-laki. Puncak dari kecemburuan Andi itu terjadi di tanggal 27 Juni tahun 2020 sekitar pukul 9 malam. Di saat itu, Andi yang sudah sangat kangen kepada Iren memutuskan untuk berkunjung ke rumah Iren. Setelah dia selesaikan semua pekerjaan dan urusannya, tepat di pukul 9 malam, Andi menuju langsung ke rumah Iren dengan menaiki taksi online. Ketika dia sampai di depan rumah Iren, dia dikagetkan dengan dua orang laki-laki yang tidak dia kenal tiba-tiba keluar dari rumah Iren dengan sangat tergesa-gesa. Pada saat itu, Andi merasa sangat cemburu dan emosi. Namun beruntungnya, dia masih mampu meredam emosinya. Dia masih bisa berpikir jernih. Mungkin saja laki-laki yang keluar dari rumah Iren adalah rekan kerja Iren atau justru bawahannya di kantor yang sedang mengurusi urusan pekerjaan. Andi di saat itu juga berpikir dia tidak mau cari ribut dan memilih untuk diam, tidak menanyakan kepada Iren tentang laki-laki itu. Lalu setelah itu, dia pun langsung masuk ke dalam rumah Iren dan Iren menyambut dia dengan sangat baik. Ketika itu Andi berkata kurang lebih seperti ini, "Sayang, aku kangen banget sama kamu. Maaf ya, beberapa waktu belakangan aku suka marah-marah. Aku begitu karena aku gak mau kehilangan kamu. Dan untuk mengganti hari-hari kita yang penuh dengan pertengkaran, malam ini kita senang-senang yuk," ucap Andi mengajak Iren. Lalu Iren pun menjawab, "Iya sayang, gak apa-apa. Kalau gitu biar kamu happy, aku masakin kamu ya," ucap Iren. Andi pun mengangguk. Lalu dia pun pergi beristirahat sambil menunggu Iren memasak. Tidak terasa, beberapa waktu kemudian makanan pun selesai. Iren memanggil Andi untuk makan bersama dan mereka pun langsung menyantap makanan tersebut. Setelah itu, dirasa masih ada yang kurang. Andi mengajak Iren untuk melakukan pesta menyiras. Pada saat itu, Iren yang memang suka minum minuman keras dan sering berpesta bersama dengan Andi, kemudian mengiyakan ajakan dari Andi. Mereka pun membeli minuman keras dan minum bersama, menikmati malam itu hingga mereka berdua mabuk berat. Di saat mereka berdua sudah mulai mabuk berat, mereka berdua pun masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan seperti biasanya. Setelah keduanya puas, langsung mereka tertidur pulas. Keesokan paginya, sekitar pukul 9 pagi, Iren yang terbangun dari tidurnya tanpa membuang waktu, dia langsung saja pergi memasak sarapan pagi untuk Andi. Dan tidak berselang lama, setelah Iren selesai memasak, Andi pun terbangun dan mereka berdua
lanjut makan bersama. Dan seperti biasanya, setelah mereka makan, mereka kembali berpesta minuman keras. Dan di saat itu, Andi yang sudah merasa kewalahan, kemudian pergi beristirahat dalam kondisi yang sangat mabuk. Namun kali ini, Andi bukannya pergi ke kamar. Andi justru pergi ke ruang tamu untuk bersantai di sofa ruang tamu. Saat dia hendak membaringkan tubuh di atas sofa, tiba-tiba saja Andi mencium aroma yang aneh. Pada awalnya, dia tidak menghiraukan bau tersebut. Namun setelah mencoba membaringkan diri di atas sofa, bau itu terasa sangat menyengat. Dan dia seperti tidak asing dengan bau tersebut. Yang mana aromanya tercium seperti aroma cairan milik pria. Andi di saat itu mengerutkan dahinya sambil beranjak dari sofa. Dia mencoba mencari sumber bau itu. Dan tiba-tiba saja ketika dia melihat ke satu titik di bagian sofa, dia menemukan adanya cairan putih kental yang dia yakini adalah cairan milik seorang pria. Di dalam hatinya, Andi berkata kurang lebih seperti ini. Kan semalam aku berhubungan badan di dalam kamar, gak sampai keluar ke ruangan ini. Aku sama Iren juga gak nginjak ruang tamu sama sekali. Kok bisa ada cairan laki-laki di sini? Punya siapa nih? Jangan-jangan bener ya, Iren ini selingkuh di belakang aku. Jangan-jangan laki-laki semalam itu selingkuhan Iren. Dan laki-laki itu keluar tergesa-gesa. Apa mungkin mereka takut ketahuan? Pikir Andi kurang lebih seperti itu. Seketika emosi Andi pun memuncak. Kali ini dia tidak bisa lagi menahan. Andi memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Iren. Dia berkata kurang lebih seperti ini. Kamu selingkuh ya di belakang aku? Tanyanya dengan penuh emosi. Lalu Iren yang kaget langsung berkata, hah? Apa maksudnya? Kok tiba-tiba nuduh aku kayak gitu? Udah, kamu gak usah ngelak lagi. Itu di sofa apa? Kamu ngelakuin hubungan badan kan sama pria lain? Itu buktinya ada cairan pria di atas sofa. Udah kamu jangan ngelak, kamu ngaku aja. Gak usah tutup-tutupi. Ucap Andi menyudutkan Iren. Iren yang merasa tidak terima, lalu membantah ucapan Andi. Yang mana bantahan yang diucapkan oleh Iren ternyata membuat Andi semakin kesal. Lalu kemudian mereka berdua pun terlibat dalam cekcok adu mulut yang sangat besar. Pada saat itu mereka berdua masih berada dalam pengaruh alkohol. Dan dari percekcokan tersebut emosi Andi semakin tidak terkontrol. Sampai-sampai saat itu Andi main fisik dengan cara mendorong Iren hingga Iren sampai terjatuh ke lantai. Tidak hanya itu, Andi yang sudah terlanjur naik pitam langsung menindih tubuh Iren dan membekap mulutnya dengan sangat erat. Hingga di saat itu Iren sampai kesulitan bernafas. Tidak sampai di situ saja. Dengan gelap mata, Andi langsung saja mengarahkan tangannya ke arah leher Iren dan melingkarkan tangannya tersebut lalu mengeratkan tangannya untuk mencekik leher Iren dengan sangat kencang hingga Iren benar-benar kesulitan bernafas. Dia menahan cekikan tersebut dengan sangat kuat sampai akhirnya Iren tidak bisa bertahan dan Iren pun menghembuskan nafas terakhir tewas di tangan Andi. Andi yang sedari tadi sudah merasa sangat emosi, kemudian tiba-tiba tersadar. Dia tidak menyangka perbuatannya itu akan sangat fatal, membuat kekasih yang dia cintai tewas di tangannya sendiri. Ketika dia menyadari Iren sudah tidak bernyawa, Andi lantas ketakutan. Dia pun memutuskan untuk segera meninggalkan kediaman Iren dan segera kabur. Pada saat itu, dia sempat bingung harus kabur kemana dan menggunakan apa. Hingga setelah beberapa waktu berpikir, akhirnya Andi memutuskan untuk membawa mobil jenis HR-V milik Iren. Pada saat itu, Andi memilih untuk kabur ke daerah Malang. Namun, mobil milik Iren tidak langsung dia bawa pulang ke rumah. Tetapi dia justru menitipkan mobil tersebut di rumah salah satu temannya. Hal itu sengaja dia lakukan untuk bisa menghilangkan jejak dan alat bukti jika sewaktu-waktu aksinya ini ketahuan. Setelah menitipkan mobil, Andi pun merubah haluannya yang tadinya ingin menuju ke Malang tetapi justru menuju ke arah Surabaya dengan menggunakan kendaraan umum. Untuk menghilangkan jejak, Andi juga sampai membuang handphonenya dan mengganti handphonenya dengan handphone baru beserta nomor baru juga. Dan di dalam pelariannya tersebut, Andi sempat berpindah-pindah tempat. Dia luntang-lantung di kawasan Ampel Jojoran Medokan dan beberapa tempat lainnya. Tidak jarang dia sampai rela tidur di SPBU. Namun sementara itu, masih di hari yang sama, pada malam harinya, keluarga Iren yang sedang kangen kepada Iren berinisiatif ingin menghubungi Iren. Namun,
Keluarganya ternyata tidak mendapatkan jawaban dari Iren. Pada saat itu keluarganya masih berpikir positif. Mereka mengira mungkin Iren sedang sibuk sehingga tidak bisa menerima telepon dari mereka. Namun setelah beberapa hari berlalu, keluarga Iren kembali mencoba untuk menghubungi Iren. Di saat itu mereka masih tidak menerima jawaban dari Iren. Dari sinilah pihak keluarga mulai merasa curiga. Mereka sudah beberapa hari tidak mendapatkan kabar dari Iren. Hingga pada akhirnya 3 hari kemudian, karena merasa sudah sangat khawatir, pihak keluarga akhirnya menelpon kerabat Iren yang tinggal tidak jauh dari kediaman Iren. Mereka meminta kerabatnya tersebut untuk berkunjung ke rumah Iren, memastikan Iren baik-baik saja. Pada saat itu, pihak keluarganya meminta tolong kepada kerabat yang bernama Adi Wicaksono. Mendapatkan amanah tersebut, Adi pun langsung saja datang ke kediaman Iren untuk mencari tahu keberadaan Iren. Saat tiba di sana dan mencoba untuk memanggil Iren, ternyata Adi tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Pada awalnya, Adi mengira Iren sedang pergi sebab mobilnya tidak terparkir di halaman rumah. Namun pada saat Adi mencoba untuk melakukan pemanggilan ke nomor ponsel Iren, dia sempat mendengar suara ponsel Iren berbunyi dari dalam rumah. Di saat itu, Adi melakukan panggilan telepon hingga beberapa kali dan ternyata masih tidak dijawab oleh Iren. Karena merasa ada yang tidak beres, Adi kemudian memutuskan untuk menghubungi pihak security perumahan tersebut untuk membantunya memeriksa Iren di dalam. Selanjutnya, mendengar laporan itu, Adi dan security langsung menuju ke kediaman Iren. Sesampainya mereka di sana, tanpa menunda-nunda, Adi dan security tersebut langsung saja mendobrak pintu rumah. Dan brak, pintu pun terbuka. Saat pintu berhasil terbuka, betapa terkejutnya mereka melihat Iren yang sudah tergeletak tidak bernyawa di ruang tamu dengan kondisi tubuh yang sudah membengkak serta mengeluarkan bau yang tidak sedap. Mendapati kondisi tersebut, Adi dan security merasa sangat syok dan gemetar. Karena tidak mungkin menangani hal tersebut sendiri, Adi pun memutuskan untuk segera melaporkan penemuan itu kepada pihak kepolisian Sedati. Lalu, pihak kepolisian yang mendengar laporan tersebut langsung datang menuju ke TKP. Setibanya mereka di sana, anggota kepolisian ini langsung dibagi ke dalam beberapa tim, yang mana sebagiannya mengevakuasi Iren dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Sementara beberapa polisi lain langsung melakukan olah TKP dan mencari barang bukti yang mengarah kepada pelaku. Sementara Adi sebagai saksi langsung saja melaporkan kejadian itu kepada pihak keluarga. Pihak keluarga yang memang sudah beberapa hari merasa gelisah. Mereka mendengar kabar duka tersebut sangat tidak menyangka. Mereka merasa syok dan kemudian langsung bergegas menuju ke rumah Iren untuk memastikan situasi tersebut. Di saat yang bersamaan, pihak kepolisian yang telah melakukan olah TKP, mereka meyakini bahwa Iren merupakan korban dari penghilangan nyawa. Sempat mengira ini adalah perampokan dikarenakan mobil HRV milik Iren hilang. Pihak kepolisian membantah hal tersebut, yang mana polisi menegaskan jika mereka tidak menemukan adanya barang-barang yang rusak ataupun tergeser dari tempatnya. Selain itu, pintu rumah tersebut juga dalam keadaan baik-baik saja. Gorden maupun kursi tidak tampak bergeser dari tempatnya, sehingga memunculkan dugaan bahwa pelaku dalam kasus ini adalah orang terdekat. Lalu di sisi lain, setelah beberapa waktu melakukan pemeriksaan, akhirnya hasil autopsi pun selesai. Dari hasil autopsi dinyatakan bahwa penyebab dari meninggalnya Iren adalah karena bengkaknya paru-paru. Dan tidak hanya itu, tim forensik juga menemukan adanya bekas jeratan di bagian leher Iren. Mendapatkan hasil tersebut, pihak kepolisian langsung saja segera bertindak untuk mengungkap kasus ini. Pada saat itu, pihak kepolisian juga mulai melakukan pemeriksaan. Pihak kepolisian sempat mencurigai kalau Iren ini dihabisi oleh orang terdekat. Makanya, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang terdekat termasuk keluarganya, lalu kepada tetangga dan pihak keamanan perumahan, teman, serta rekan kerja Iren. Namun sobat, dari hasil interogasi, pihak kepolisian tidak menemukan adanya hal mencurigakan, yang mana hal tersebut membuat pihak kepolisian akhirnya melakukan pemeriksaan melalui CCTV yang ada di perumahan tersebut. Setelah beberapa waktu mereka memeriksa, dalam rekaman tersebut polisi melihat tampak mobil HRV milik Iren keluar dari perumahan pada hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020 malam hari. Namun sayangnya,
Rekaman CCTV tersebut tidak dapat menunjukkan secara jelas siapa orang yang mengendarai mobil milik Iren, sehingga hal tersebut menyulitkan penyelidikan polisi. Lalu, tidak kehabisan akal, pihak kepolisian kemudian memeriksa handphone milik Iren dan memeriksa riwayat panggilan di telepon tersebut. Dan dari situlah pihak kepolisian akhirnya menemukan panggilan terakhir yang berasal dari seorang pria yang bernama Andi. Dari petunjuk itulah, selanjutnya pihak kepolisian pun langsung saja mencari tahu siapa Andi. Polisi mencoba bertanya kepada orang-orang terdekat, yang mana pada akhirnya ditemukan fakta bahwa Andi adalah kekasih Iren. Setelah mengetahui hal itu, polisi pun langsung saja menghubungi Andi. Akan tetapi, ternyata Andi tidak bisa dihubungi, yang mana hal tersebut membuat pihak kepolisian akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah Andi di daerah Karangploso, Malang. Sesampainya mereka di kediaman Andi, rupanya Andi juga tidak ada di sana, yang mana hal tersebut menimbulkan kecurigaan yang kuat terhadap Andi. Polisi di saat itu menduga kalau Andi sudah melarikan diri. Karena hal tersebut, polisi pun lantas melakukan pemburuan terhadap Andi. Hingga beberapa hari kemudian dalam pencariannya, akhirnya pada tanggal 10 Agustus tahun 2020, sekitar pukul 4 dini hari, atas kerjasama yang baik, pihak kepolisian berhasil meringkus Andi di sebuah tempat game online yang ada di Surabaya. Ketika ditangkap, tidak ada perlawanan sama sekali dari Andi, sehingga dengan mudahnya pihak kepolisian langsung menggiring Andi ke Polresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan setibanya di kantor polisi, dia di saat itu bercerita motif di balik aksi kejinya ini gara-gara dia cemburu dan sakit hati lantaran dia mendapati cairan putih kental dan berbau seperti cairan pria di sofa rumah Iren. Di saat itu dia berpikir kalau Iren sudah berselingkuh. Ditambah dengan kondisinya yang sedang mabuk, emosinya semakin memuncak sehingga dia memilih untuk menghabisi nyawa kekasihnya tersebut. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Andi, dia dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan vonis hukuman 15 tahun penjara. Namun, pandangan hakim berbeda dengan jaksa, yang mana kemudian dia disidang kembali. Dan hasil akhir yang keluar pada tanggal 6 Januari tahun 2021, Andi alias Bayu Andi Irawan dijatuhi vonis 18 tahun penjara, yang mana hal tersebut jauh lebih berat dari tuntutan jaksa. Sementara di samping itu, tidak pernah terungkap apakah benar Iren berselingkuh atau ini hanya kecemburuan dari Andi. Namun fakta yang ditemukan oleh keluarga adalah mereka sangat sedih. Ternyata selama ini kehidupan Iren begitu bebas dengan Andi sang pacar. Itu dia sobat, kisah dari Iren yang harus berakhir di tangan pacarnya sendiri karena rasa cemburu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?